Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sudah seminggu kita lewati setelah Paskah. Satu hari kemenangan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia karena kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kami pengampunan dan bahkan kelepasan daripada dosa itu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah dengan satu tema garis keturunan darah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, menjadi satu pertanyaan yang sangat-sangat khusus yang banyak ditanyakan oleh semua orang yang pernah membaca Alkitab. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam Injil Matius pasal yang pertama dimulai dan menuliskan silsilah Yesus Kristus? Apakah demikian pentingnya hal tersebut? Ini merupakan satu pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita semuanya. Karena Matius merupakan kitab yang pertama yang ada dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru ini. Saudara, kalau kita melihat hal seperti demikian ini, sebenarnya Matius pasal yang pertama itu merupakan satu kitab yang membawa dampak pada seluruh Perjanjian Baru. Bahkan kalau kita melihat pada Perjanjian Lama berbicara soal kedatangan Yesus. Dan Matius pasal 1 berbicara soal silsilah Yesus. Karena saudaraku, oleh karena silsilah Yesus ini, keturunan Yesus dari Abraham sampai Yesus dicatatkan di sana. Dan ini merupakan sesuatu yang bagi umat manusia, bagi kita orang-orang Kristen yang percaya kepadanya, memberikan satu dampak yang besar. Sampai kita bisa mengatakan pada dunia ini, kami anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pasti punya garis keturunan dari Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya menyucikan kita. Dan darah Yesus mengalir dalam diri kita. Dan merupakan sesuatu yang dapat kita katakan garis keturunan sampai kepada kita hari ini. Saudara yang saya kasihi, Yesus sebenarnya di dalam satu pembicaraan dengan seorang wanita Kanaan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-15, atau dalam Markus pasal yang ke-7 disebutkan seorang perempuan dari Serofinisia. Itu berarti bahwa ada satu pembicaraan yang menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya hanya datang bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Ketika seorang perempuan ini datang ke hadapan Yesus, membawa anak perempuan yang kerasukan setan, dan dia beringin sekali Yesus menjamah dia dan menyembuhkan dia. Tapi saudaraku, apa yang dikatakan Yesus? Yesus sama sekali tidak mengatakan apa-apa, dia terdiam. Mendengarkan perempuan itu berkata, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus ketika itu diam, saudaraku. Tidak mau menjawab. Yesus sama sekali tidak menjawab, reaksinya adalah reaksi dingin. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dia sebenarnya ingin mengatakan pada perempuan Serofinisia ini, orang Kanaan ini, sebenarnya engkau tidak berhak untuk datang kepada aku. Dan aku juga tidak ingin untuk bisa menjamah anakmu yang kerasukan setan dan menyembuhkan dia. Karena dia bukan domba-domba yang terhilang dari Israel. Engkau merupakan orang-orang asing di tengah-tengah kami. Seperti kita, saudaraku, kita sebenarnya ini merupakan orang-orang asing di hadapan Allah ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi saudaraku, dengar baik-baik. Wanita ini tidak tinggal diam. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus berkata, satu perkataan yang sebenarnya menyakitkan. Yesus menjawab perempuan ini. Katanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wow, kalau seandainya saudara yang menjadi perempuan Kanaan ini mendengarkan perkataan Yesus, yang sebenarnya mengumpamakan dia seperti anjing yang sedang meminta makanan, dan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak," yaitu yang dia maksudkan adalah domba-domba Israel, dan melemparkannya kepada anjing, orang-orang asing itu. Tapi saudara dengar baik-baik. Perempuan ini tidak pernah mau menyerah. Dia berkata, "Kata perempuan itu, 'Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kegigihan seseorang untuk dapat minta pertolongan pada Yesus menentukan mujizat yang akan terjadi dalam dirinya. Perempuan ini tidak mau tinggal diam. Walaupun dia dikatakan sebagai anjing, tapi dia berkata anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Satu perkataan yang bagi saya menunjukkan satu kepercayaan kepada Kristus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Lihat saudaraku, pertama dia berkata perempuan, tapi kali ini dia berkata, "Hai ibu." Satu penghormatan yang dia berikan kepada wanita ini. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini merupakan sesuatu yang saya ingin katakan terjadi pada kita semuanya. Kita yang merupakan orang-orang asing, merupakan cangkokan-cangkokan pada pokok anggur yang asli itu. Sebenarnya kita tidak layak untuk dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang asli itu. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya senang saudaraku dengan katakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Allah, Allah sudah melihat kita. Sebelum manusia itu dibentuknya dengan tangannya sendiri, saudara dan saya sudah ada dalam pikiran Yesus. Dan itu merupakan blueprint untuk menjadikan kita semuanya, saudara dan saya, atas dunia ini sebelum dunia dijadikan, supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dosa tidak lagi bisa menghukum kita, mendominasi kita, supaya kita ini menjadi orang-orang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Yesus pada saat dia disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematiannya itu. Saudaraku, saya ingin katakan pada kita semuanya, mengapa kita dipilih Allah sebelum segala sesuatu dijadikan? Tidak lain, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, berbicara soal kedatangan Yesus, kematian Yesus. Dalam perjanjian baru juga dikatakan mengenai kematian Yesus. Ini memberikan jawaban mengapa kita dipilih Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Tidak lain untuk menaruhkan kita dalam garis keturunan darah Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan daripada apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita? Seperti pemazmur berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Betapa dahsyatnya ya Tuhan ketika Engkau menciptakan aku dan orang-orang lain yang mengikuti Engkau hari ini. Betapa dahsyat dan ajaibnya. Kami orang-orang berdosa, kami diberikan satu kehormatan untuk berdiri di hadapan-Mu oleh karena pengorbananmu di kayu salib, kematianmu dan kebangkitanmu ya Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika saudara membaca Matius pasal yang pertama tentang silsilah Yesus Kristus, maka kita lihat ada 42 generasi. 42 generasi, mulai dari Abraham sampai kepada Yesus, yang menandakan bahwa saudaraku, Abraham sampai Daud itu 14 generasi, Daud sampai Yekoya 14 generasi, Yekoya sampai Yesus 14 generasi. Dan itulah sebabnya kita melihat hari-hari ini saudaraku, betapa detailnya Alkitab menuliskan tentang Yesus Kristus, silsilahnya dari Abraham sampai kepada Yesus, yang memberikan satu pengertian bagi kita semuanya. Yesus adalah keturunan Abraham. Dan kita yang menjadi garis keturunan Yesus oleh karena kematiannya, kita pun menjadi keturunan Abraham seperti demikian itu. Bapak Ibu, ketika Yesus disalibkan, kitab Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan." Dia dilukai oleh karena dosa-dosa kita, oleh pemberontakan kita. Minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang
perbedaan antara pemberontakan dan kejahatan. Dan didera, bahkan tubuhnya penuh dengan memar untuk bisa menebus kejahatan kita. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Seterusnya dikatakan, ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-birunya kita disembuhkan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini kau percaya seperti wanita virusnya Sirofenisia itu, yang berkata, Tuhan tolonglah aku dalam sakit penyakitmu, Bapak Ibu, datang kepada Yesus. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan saudara dan saya. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Dengan Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku butuh Engkau ya Tuhan. Sembuhkan aku dan sembuhkan aku. Bapak Ibu, Yesaya 43 ayat yang kelima. Atau sebelumnya saya katakan demikian. Bila Anda melekatkan dirimu dengan Yesus, yang telah mencurahkan darahnya karena kasihnya akan dunia ini, maka siapapun Anda, apakah engkau menjadi orang-orang yang suci dan merasa suci hari ini? Apakah engkau orang-orang berdosa, orang-orang yang telah melakukan kejahatan bermacam-macam? Ia akan menyelamatkan engkau kalau engkau meletakkan dirimu pada Yesus yang telah mencurahkan darahnya. Mungkin Anda akan berkata, siapakah aku, Tuhan? Aku orang berdosa. Aku seorang yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Aku seorang yang ketagihan dengan obat-obat yang terlarang. Aku seorang pencina. Tidak ada masalah bagi kau untuk datang kepada Yesus. Karena jelas dalam Yesaya 53:5 berkata, ia dilukai karena dosa-dosa kita. Ia disalibkan untuk menebus segala dosa-dosamu. Ia didera oleh karena niat-niat jahat yang ada dalam kepalamu. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Dan inilah yang dikatakan, engkau telah disembuhkan dari segala-galanya. Kesembuhkan dan disembuhkan daripada segala kejahatanmu. Dan engkau diterima di hadapan Allah. Dan Allah ingin memberikan ini ke dalam dirimu untuk menjadi anak-anaknya, garis keturunannya. Saudara, iblis telah melakukan kesalahan besar dengan menyalibkan Kristus. Darah Kristus yang tercurah justru telah mengalahkan iblis dan menaruhkan dia di bawah kakinya. Dan dia berkata, hai maut, di manakah semangatmu? Yang berarti saudaraku, dosamu tidak lagi dapat membawa engkau di dalam penderitaan neraka, di dalam kematian kekal. Karena bila Anda melekat pada darahnya, engkau sudah menjadi pemenang. Darahnya telah mengalahkan maut. Darahnya telah mengalahkan dosa. Darahnya telah mengalahkan neraka. Dan Anda dan saya benar-benar merdeka. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima segala janji-janji Allah. Tahukah saudara bahwa Allah telah pernah membuat perjanjian dengan Abraham? Dan perjanjian dengan Abraham ini adalah, ada 3 hal yang dikatakan pada dia. Yang pertama adalah ia atau Allah telah memberikan sebuah negeri kepada Abraham. Dimana ketika dia keluar dari Ur Kasdim, Allah berkata, pergilah ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Enggak jelas saudaraku. Tapi pada akhirnya Allah memberikan Kanaan kepada Abraham supaya dia bisa tinggal di sana. Yang kedua saudaraku, Allah menjadikan suatu bangsa bagi Abraham, yaitu Israel. Dan yang ketiga, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati serta menjadi berkat. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita pegang hari-hari ini sih, di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya senang saudaraku dikatakan keturunan kita akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati serta menjadi berkat. Tapi saya ingin berkata pada saudara, hari-hari ini ketika engkau sudah menerima Yesus sebagai tunjuk selamat, engkau sudah menerima berkat-berkat besar daripada Allah. Saatnya hari-hari ini engkau juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Entah berkat dengan perkataanmu, entah berkat dengan tindakanmu, entah berkat dengan apa yang engkau punyai. Sehingga saudaraku, seperti Galatia 3 ayat 16 berkata, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya.
seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kalau saudara membaca dengan benar ayat ini, maka kita sudah bisa melihat bahwa dari Abraham sampai kepada Kristus ada satu garis keturunan yang tidak bisa dipisahkan. Dan berkat-berkat itu yang diucapkan Allah kepada Abraham, itu sampai kepada garis keturunan, sampai kepada Kristus sendiri. Dan Kristus oleh karena kematiannya, dan kita melekat kepada Dia, kita menjadi anak-anaknya yang juga akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah itu. Saudaraku, Anda sekarang adalah pemenang dalam darah Yesus. Dalam Wahyu 12 ayat 11 berkata demikian. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan dalam artian, saudaraku, darah anak domba menjadikan kita pemenang-pemenang yang luar biasa. Dengan perkataan dan kesaksian kita kepada orang lain, yang memberikan tanda iblis sudah tidak berkuasa atas diri kita. Bahkan iblis telah taruhkan juga di bawah kaki kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-12 dari Wahyu 12 berkata demikian. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblislah turun kepadamu dengan geramnya dan dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Mari bersorak hadapan Tuhan, bersukacitalah di hadapan Tuhan. Dikatakan, hai surga dan kamu sekalian. Saatnya hari-hari ini, saudaraku, seminggu setelah Paskah, jangan lagi ada kemurungan dalam dirimu. Jangan ada lagi kesedihan dalam dirimu. Yesus sudah menang dan engkau sudah menang. Bersukacitalah dalam Dia. Dan di sanalah orang bisa melihat betapa berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Abraham yang 3 itu menyertai kehidupan saudara. Saya ingin hari ini berkata pada saudara, mari memohon dan minta pada Yesus supaya Dia itu mencurahkan darahnya kepada engkau. Dan darah yang kau dapatkan daripada Yesus akan menjadi satu garis keturunan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, dan cucu-cucumu, dan cucu-cicitmu. Semuanya akan mendapatkan berkat Abraham seperti itu. Saya baru hari Senin yang lalu diberkati Tuhan dengan penambahan satu orang cucu perempuan di negeri Belanda. Betapa sukacitanya saya mendapatkan seorang cucu perempuan lagi. Jadi genap 2 perempuan dan 2 laki-laki cucu saya. Tapi saudaraku, saya lebih bersyukur bahwa garis keturunan saya di dalam Yesus Kristus, di dalam darah Yesus Kristus, akan mengalir juga kepada anak saya, cucu saya, cicit-cicit saya, semuanya. Mereka akan mendapatkan berkat-berkat Abraham itu. Saudara, yang terakhir, dan saya akan tutup dengan 2 Korintus 5 ayat 17 kembali. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, bukankah engkau orang-orang yang baru dalam Kristus? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Berarti hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau akan berkata, Tuhan, aku perlu darahmu untuk membuat aku terus menjadi ciptaan baru dari Tuhan sendiri. Dan kami tidak akan kekurangan dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ini. Biar firman-Mu ini ya Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan bahkan ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ini akan membuat kita masuk di dalam garis keturunan Kristus Yesus. Dan ketika kami masuk dalam garis keturunan Yesus, oleh karena darah yang curahkan, kami akan menerima berkat-berkat Abraham itu bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan bagi kami semuanya. Kiranya Kau memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu ini. Dan biarlah anugerah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.